Pemirsa, selamat sore, kembali lagi bersama saya Andin di Learning Journal Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Tentunya setelah 2 bulan saya vakum, akhirnya saya kembali lagi di hadapan Anda dengan pembawaan yang berbeda tentunya ya. Di sini saya akan membawakan banyak sekali informasi ataupun isu-isu yang sedang terjadi pada saat ini. Ya, pada tanggal 1 September hari Senin tahun 2025, UNSM Banten kembali menggelar perkuliahan secara online tentunya pada semester ganjil. Tentunya di program studi komunikasi dan penyiaran Islam kemarin pada hari Senin telah melakukan perkuliahan secara online, yaitu pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita, yang mana pada mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Andes Adi Kusuma SIKOM MSI, yang mana pada mata kuliah ini kita tidak membahas materi, melainkan membahas tentang isu yang sedang terjadi ya, yaitu isu-isu yang sedang terjadi tentang pendemo yang mendemo DPR RI ya tentunya. Nah, banyak sekali mahasiswa disuruh untuk berpendapat mengenai isu tersebut, dan banyak sekali juga teman-teman berpendapat tentang pendapat mereka masing-masing. Nah, saya sendiri di sini akan berpendapat bahwa kenapa demo itu bisa terjadi. Nah, sebelum demo ini terjadi, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang tidak bijak itu, mulai dari ATM yang nganggur 3 bulan bakal diblokir, kemudian tanah yang 2 tahun nganggur bakal disita oleh pemerintah. Kayak itu merupakan kebijakan-kebijakan yang tidak bijak gitu loh. Dan juga kemarin ada isu bahwa tunjangan DPR yang naik, mulai dari tunjangan rumah sebesar 50 juta, tunjangan beras, tunjangan istri dan anak, yaitu kalau istri dan anak ya wajar, tunjangan transportasi, dan masih ada lagi tunjangan kehormatan. Dan juga mereka mendapatkan gaji 3 juta per hari, yang mana kita mendapatkan 3 juta aja harus kerja sebulan, mereka 3 juta cuma sehari doang, yang mana itu sangat sekali berkesenjangan sosial, sangat sekali jauh banget kesenjangan sosial banget ya para pemirsa semua. Makanya para masyarakat mendemo, yang mana harga pokok makin naik, terus pajak juga makin naik, tapi di DPR itu sendiri malah tunjangan mereka yang naik. Jadi kita yang bayar pajak kita yang naik, gaji mereka yang naik. Kayak itu merupakan kebijakan yang sangat sekali tidak bijak ya para pemirsa, yang mana itu mengguncang amarah para masyarakat. Dan juga kenapa kita demo ke DPR? Karena ketua DPR itu sendiri menantang kita, sok silakan yang mau demo, sok silakan demo, pintu DPR terbuka lebar. Tapi giliran kita datang ke DPR itu sendiri, DPR RI itu sendiri, malah di depan pagar-pagar itu banyak sekali beton-beton yang menghalangi, dan ditaburi oleh oli, iya betul, oli. Dan para anggota DPR, baik itu ketuanya maupun anggota-anggotanya, kabur ke luar negeri. Kita di sini sedang menyuarakan aspirasi kita. DPR itu sendiri malah kabur ke luar negeri. Kan itu kayak aneh. Terus di sini fungsinya DPR itu apa? Harusnya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, tapi di sini malah jadi musuh rakyat gitu loh. Jadi sebenarnya apa gunanya DPR itu sendiri, apa gunanya? Makanya para masyarakat, mahasiswa ataupun masyarakat umum pengen DPR itu dibubarkan. Ya sebenarnya emang gak mudah, cuman ya gimana kalau misalnya gak ada fungsinya, ya buat apa ada. Terus ya menurut saya juga banyak sekali teman-teman saya kayak yang menyalahkan kalau misalnya presidennya bukan ini gak bakal terjadi. Kalau misalnya presiden ini gak bakal terjadi. Menurut saya mau siapapun itu presidennya, kalau misalnya ketua DPR yang masih orang itu aja, bakal kayak gini-gini aja. Kalau misalnya presidennya ini, terus ketua DPR-nya masih ini aja, ya percuma. Kecuali kalau misalnya katanya presiden ini, ketua DPR-nya nggak bakal ini, ya it's okay. Itu menurut saya mungkin bakal ada perubahan. Tapi kalau misalnya ketua DPR-nya masih itu aja,
sama aja bohong, mau siapapun presidennya ya sama aja bohong. Itu menurut saya pribadi ya, itu menurut saya pribadi sih. Terus juga kayak kemarin banyak para pendemo yang terluka, banyak korban-korban baik itu dari kepolisian maupun dari masyarakat umum, banyak sekali korban-korban yang berjatuhan. Kemarin juga ada korban ojol, supir ojol yang ditabrak oleh Brimob sampai meninggal dunia. Beliau merupakan punggung keluarga ya, punggung keluarga, dan ya sampai meninggal dunia. Dan banyak sekali juga para polisi-polisi yang meninggal, yang digebukin oleh masyarakat. Jadi kayak ini Indonesia sedang terpecah belah. Sebenarnya menurut saya ini ada oknum di balik ini semua. Banyak oknum-oknum di balik ini semua. Kayak ingin membuat Indonesia ini menjadi terpecah belah. Kayak banyak yang mengadu domba. Dan mirisnya lagi banyak sekali fasilitas-fasilitas umum yang dibakar, baik itu gedung DPR maupun halte-halte yang ada di jalan, kayak pos polisi. Kayak itu sangat miris sekali menurut saya. Sebenarnya boleh si demo, boleh menyalurkan aspirasi, tapi jangan anarkis gitu ya teman-teman. Teman-teman boleh demo, boleh menyuarakan aspirasi teman-teman, tapi saya mohon jangan anarkis ya. Saya percaya yang anarkis itu bukan teman-teman mahasiswa ataupun masyarakat umum, melainkan oknum-oknum itu, tapi mengatasnamakan mahasiswa ataupun masyarakat umum. Dan juga buat teman-teman semua, stay safe, jangan mudah diadu domba. Pokoknya ya kita boleh menyalurkan aspirasi tapi jangan anarkis. Dan buat DPR juga, kabulkan 18 tuntutan, 18 plus 7 tuntutan masyarakat kepada DPR ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.